Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Faktapedia, semoga selalu diberi kesehatan. Kalian tahu nggak cerita tentang Zulkarnain dan tembok Ya'juj dan Ma'juj? Mari kita simak ceritanya. Al-Quran mengabadikan kisah istimewa tentang seorang raja yang saleh bernama Zulkarnain. Mengutip tafsir Al-Quran dari Kemenag, dalam surat Al-Kahfi, beliau diceritakan melakoni ekspedisi ke bumi belahan barat, kemudian ke timur, lalu sampai ke suatu tempat di antara dua gunung yang terletak di belakang sungai Jihun di negeri Balkh dekat kota Tirmiz. Di sana ia menjumpai kaum yang hampir tidak mengerti dan memahami percakapan karena bahasanya asing dan kecerdasannya rendah. Mereka meminta Raja Zulkarnain untuk membantu menghindarkan diri dari Ya'juj dan Ma'juj. Dalam surat Al-Kahfi ayat 94, Ya'juj dan Ma'juj digambarkan sebagai makhluk yang membuat kerusakan di muka bumi. Disinilah Raja Zulkarnain memperlihatkan kebijaksanaannya. Mungkin banyak dari kalian yang bertanya-tanya, letak tembok Zulkarnain berada di sekitar 50 km di utara Beijing. Ada sebuah desa di kaki bukit bernama Badaling. Dari tempat ini, para turis, wisatawan, dari berbagai belahan dunia memasuki pintu gerbang menuju tembok besar Cina, The Great Wall. Pemandangan dari atas tembok sangat indah. Tembok sepanjang 6.000 km itu konon bisa terlihat dari bulan. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak bagaimana Raja Zulkarnain membangun benteng pelindung. Kaum yang tinggal di antara dua pegunungan tersebut mengadu kepada Raja Zulkarnain tentang keberingasan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka berkata, "Wahai Zulkarnain, sungguh Ya'juj dan Ma'juj itu makhluk yang berbuat kerusakan di bumi, maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka?" Mendengar permohonan kaum yang terancam tersebut, hati Raja Zulkarnain tergerak untuk membantu mereka. Sebagai orang yang bijaksana, ia tidak mengharap imbalan apapun. Ia hanya meminta warga setempat untuk sama-sama membantunya. Mengutip M. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah, Raja Zulkarnain berkata, "Apa yang telah dikuasakan kepadaku oleh Tuhanku, seperti kekuasaan dan kekayaan yang kamu lihat dan tidak lihat, lebih baik daripada yang kamu tawarkan itu. Karena itu, tidak perlu memberi aku sesuatu sebagai imbalan atau upeti. Aku hanya mengharapkan partisipasi kamu, maka bantulah aku dengan kekuatan tenaga dan alat-alat agar aku membuatkan di antara kamu dan mereka sebuah dinding yang kokoh dan berlapis-lapis sehingga menjadi penghalang bagi siapapun yang menyerang kamu." Dalam surat Al-Kahfi ayat 96, pada akhirnya Zulkarnain berhasil membangun tembok kokoh yang terbuat dari besi dan tembaga. Ya'juj dan Ma'juj tidak mampu mendakinya karena sangat tinggi dan mereka juga tidak dapat melubanginya karena sangat kokoh. Kisah ini merupakan bukti kesalihan Zulkarnain. Mengutip jurnal Kisah Zulkarnain dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 83-101. Zulkarnain adalah petualang yang memiliki keimanan yang kuat dan selalu menyeru kepada kebaikan. Ia adalah seseorang yang dirahmati dengan kecerdasan pengetahuan dan teknologi, namun hal tersebut tidak membuatnya congkak. Ia malah menolong kaum yang tertindas dengan ikhlas dan penuh kebijaksanaan. Setiap muslim hendaknya mengambil hikmah dari kualitas kepemimpinan dari Raja Zulkarnain. Hingga kini sosok Raja Zulkarnain masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Mengutip buku Jejak Ya'juj dan Ma'juj karya Wisnu Sasongko, Ubaid bin Umar yang merupakan kalangan tabi'in berpendapat Raja Zulkarnain hidup pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada pula yang mengira beliau adalah Alexander the Great dari Makedonia. Adapun dalam tafsir Al-Quran yang diterbitkan oleh Departemen Agama, sebagian besar sejarawan berargumen, Zulkarnain adalah Iskandar bin Philips, pria keturunan Yunani, murid Aristoteles. Ia hidup sekitar tahun 330 sebelum Masehi. Zulkarnain berasal dari kota Makedonia, pernah memerangi Persia dan menguasai kerajaan Darius. Beliau kemudian memperluas kekuasaannya hingga ke India dan Mesir. Di Mesir didirikan kota Iskandariah untuk memperingati jasa-jasanya. Pendukung pendapat ini mengatakan dalam sejarah umat manusia tidak ada raja yang dapat menguasai benua barat dan timur kecuali Raja Iskandar Makduni.